Salam sehat dan selamat hari Minggu untuk kita warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah selalu bersukacita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan kita yang selalu memelihara umat-Nya dalam setiap saat yang sedang kita jalani. Dialah Allah yang memelihara umat-Nya dan Dia yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita di dunia ini. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan Allah yang selalu memelihara kami. Dalam perjalanan hidup kami, berbagai tantangan silih berganti datang menghampiri kami. Tetapi kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai kami. Kasih Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Dia memelihara kita. Dia menyediakan makanan bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Kasih karunia Tuhan yang menyediakan itu bagi kita, karena Allah yang memelihara kita. Itulah yang ditekankan oleh topik minggu kita pada hari ini. Allah memelihara umat-Nya, marilah bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuji Tuhan kita. Mari kita bernyanyi Bukende 754 ayat 135. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku. Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami,
di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Pujian 716 ayat 3. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah, di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, hari ini yaitu titah ke-8, dan artinya titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian 164 ayat 2 dan 3. Tanganku bergelimang dosa, begitu juga hatiku. Baik mata, tubuh, serta jiwa tak layak di hadapan-Mu. Kuduskan aku, Tuhanku, dengan darah-Mu yang kudus. Ya Yesus Tuhan Raja kasih, kasihanilah yang sesat, lindungi kami semuanya yang sudah tobat dan jerah. Ampuni dosa semuanya dengan darah-Mu yang kudus.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kepadamulah kami berseru atas segala persoalan hidup yang sedang kami hadapi, juga bangsa dan negara kami. Tuhan pasti melihat penderitaan kami. Kami kini mengeluh karena kelemahan kami. Kami sering terpengaruh pada perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Terkadang kami ragu akan kekuatan dan kuasa-Mu untuk memelihara kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, juga bangsa dan negara kami. Hapuskanlah segala dosa kami, dan lindungilah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Ya Allah Tuhan kami, ketika kini kami sedang menghadapi berbagai kemelut, juga beban yang berat, bimbinglah kami untuk berperilaku yang baik. Baharuilah hati dan perangai kami, sehingga kami juga hidup dalam kasih-Mu, dan akan berbuat kasih kepada saudara-saudara kami di dalam iman dan pengharapan yang teguh hanya kepada-Mu. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 695 ayat 1. Setia padamu, curahkan roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabbi,
Bila mana engkau tiba di sini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 8 sampai 9. Setiamu selagi ada nafasku, aku memuliakan namamu selama masa hidupku, pun pada akhir hayatku kan ku nyanyikan hikmat-Mu. Ya Tuhan, terima nyanyianku, walau tak layak bagi-Mu. Di surga nanti di sisi-Mu, sempurnalah pujianku. Di sana di hadirat-Mu, aku memuji nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu pada minggu ini. Buat kasih setia-Mu dan penyertaan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan telah menjagai kami. Engkau telah melindungi kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkau menghantarkan kami Tuhan hingga di minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, semuanya itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami ya Tuhan, tapi semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan buat kami masing-masing. Ya Tuhan, di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau tahu bahwa jemaat-Mu tidak dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tengah-tengah gereja oleh karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak jemaat-Mu Tuhan harus melakukan ibadah di rumah masing-masing dan beribadah melalui media yang ada di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu di masa sulit ini. Dimanapun kami beribadah Tuhan, dimanapun kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan, di rumah kami masing-masing, di gereja, atau di tempat manapun kami Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memohon Tuhan, terimalah lagu pujian kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kuatkan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk menghadapi COVID-19 yang masih di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawakan ke hadapan Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terpapar COVID-19, baik itu Tuhan dari masyarakat, di tengah-tengah jemaat-Mu, dan bahkan teman-teman kami sendiri pun. Tuhan, mereka sedang dirawat di rumah sakit, atau mereka pun sedang menjalani isolasi mandiri. Ke dalam tangan Tuhan mereka Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu yang menyertai kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan kekuatan. Berikan mereka Tuhan pengharapan akan kesembuhan yang dari tangan Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan. Berkatilah Tuhan obat, makanan dan minuman mereka Tuhan. Sehingga Tuhan jemaat-Mu, masyarakat yang terpapar oleh COVID-19 dapat memperoleh kesembuhan dari tangan Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan jemaat-Mu dan seluruh masyarakat yang menderita sakit penyakit. Apapun penyakit mereka Tuhan yang mereka derita, yang mereka dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah tangan Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga dan dapat melakukan tugas mereka setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami membawakan seluruh dokter, perawat, dan para relawan ya Tuhan, yang bekerja keras ya Tuhan pada saat ini, yang memberikan hati dan pikiran serta tenaga mereka
untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus corona. Tuhan, kuatkan mereka, berikan kesehatan, berikan tenaga yang baru ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat melakukan tugas panggilan itu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus COVID-19. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawakan juga pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan juga gugus tugas ya Tuhan yang sedang saat ini bekerja keras ya Tuhan untuk menghilangkan COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan mereka Tuhan sehati dan sepikir, agar jangan ada Tuhan yang saling menyalahkan, saling tuding menuding, tapi biarlah Tuhan pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah, dan juga kami Tuhan masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia ini, biarlah kami Tuhan bersatu padu, biarlah kami Tuhan bahu-membahu untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan, agar segera berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melakukan seluruh kegiatan kami, melakukan pekerjaan kami Tuhan, dalam keterbatasan ini, dapat kami kembali melakukannya seperti sedia kala. Ya Tuhan, pada minggu ini juga kami membawakan pimpinan gereja kami Tuhan, dan pimpinan gereja di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan juga melalui pimpinan kami dapat bekerja sama, bahu-membahu, saling topang menopang untuk dapat mengatasi virus COVID-19 ini Tuhan, agar segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga Tuhan, tidak bertambah lagi orang-orang atau masyarakat atau jemaat-Mu yang korban oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa pelayanan pimpinan gereja di seluruh dunia ini, dan juga para hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani jemaat-Mu, tidak dapat Tuhan menjalankan program sebagaimana mestinya. Tidak dapat Tuhan menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Tapi pelayanan itu adalah terbatas oleh COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan tangan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menguatkan seluruh pelayan gereja, pelayan yang telah Engkau panggil untuk melayani jemaat-Mu Tuhan, Engkau kuatkan dalam masa keterbatasan ini Tuhan. Kami dapat melakukan pelayanan yang terbaik bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kami ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang menderita, kami dapat melakukan penghiburan, memberikan pengharapan, agar mereka Tuhan dikuatkan oleh firman Tuhan, dan dikuatkan atau dengan sentuhan pelayanan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga membawakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Betapa Tuhan kami bergumul, betapa banyaknya Tuhan korban COVID-19 pada saat ini. Secara ekonomi kami Tuhan terpuruk, secara sosial kami Tuhan tidak dapat bersosial seperti sedia kala. Tuhan kuatkanlah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan beri kami Tuhan tenaga yang baru, kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati keadaan yang terpuruk ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami pergumulkan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, bahwa pelayanan kami tidak dapat sempurna seperti sedia kala, oleh karena keterbatasan kami pada masa-masa ini. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami Tuhan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia ini. Dan juga Tuhan jemaat-Mu. Biar kami Tuhan tetap sadar. Untuk kami Tuhan mau melakukan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Agar kami Tuhan taat kepada protokol kesehatan. Karena itu Tuhan akan menjaga hidup kami. Menjaga tubuh kami. Menjaga diri kami Tuhan. Terhindar dari COVID-19. Sehingga tidak bertambah lagi Tuhan korban-korban COVID-19. Ya Tuhan, Engkau tahu
apa yang kami butuhkan, apa yang kami pergumulkan pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi problem hidup kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat dan bahkan bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan doa-doa kami. Di mana banyak jemaat-Mu yang berdoa ke hadapan Tuhan. Dengarlah Tuhan doa kami, agar COVID-19 ini Tuhan segera berlalu dari kehidupan kami. Ya Tuhan, firman-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu di tengah-tengah minggu kami pada hari ini Tuhan, di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam menjalani masa-masa sulit ini. Agar kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa banyak pergumulan kami, tapi biarlah kami Tuhan tetap bersandar kepada firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Berkatilah Tuhan seluruh hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah gereja kami pada minggu ini. Biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, melalui sentuhan pelayanan para hamba-Mu Tuhan, tekankan kepada jemaat-Mu, sehingga mereka Tuhan mendapat penyegaran, mendapat kekuatan iman yang dari tangan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan, kami penuh dengan dosa, mohon ampun kami Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian jemaat 504 ayat 1 dan sekaligus memberi persembahan. Tuhanku yang membimbingku, Dia yang menghibur hatiku di jalan susah dan berat, tangannya ku pegang erat. Yesus yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Aku serahkan diriku, tanganku dipegang teguh. Di jalan yang gelap kelam, bayangan maut pun mencekam, atau di jalan yang terang, tetap tanganku dipegang. Yesus yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Aku serahkan diriku, tanganku dipegang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian bunyinya.
memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab 2 Raja-Raja ini, kita akan menemukan penekanan terhadap satu peristiwa penting, yaitu hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Runtuhnya tembok Yerusalem, terbakarnya bait Allah, dan terbuangnya penduduk kota menimbulkan krisis iman antara mereka yang masih hidup. Peristiwa ini menyebabkan kepercayaan mereka terhadap Allah terancam punah. Allah seakan-akan meninggalkan mereka, tetapi sesungguhnya bukan Allah yang tidak setia kepada mereka, tetapi raja-raja mereka lah yang tidak setia kepada Allah. Allah cukup bersabar terhadap Israel dan Yehuda. Terutama ketika umat dan raja-raja yang tidak setia, yang beribadah kepada berhala-berhala, lalu diutuslah para nabi berkali-kali untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak mau mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan terhadap mereka. Pada akhirnya mereka dihukum dan kerajaan itu dihancurkan. Dan bangsa Israel dipaksa untuk hidup di negeri yang asing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kehidupan atau karya Nabi Elia berakhir dan dia naik ke sorga, segera kuasa kenabian diberikan Tuhan kepada Elisa. Jubah Elisa pun telah ditinggalkan kepada Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita lihat pada teks ini bagaimana kisah-kisah Elisa tertuju pada mukjizat-mukjizat daripada kritiknya terhadap keagamaan para raja. Seperti dalam teks ini, amang-inang adalah bagian dari tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa melalui bangsa yang tadi kita dengar. Dikatakan pada pasal 3 dan pasal 7, itu boleh kita lihat bagaimana tanda mukjizat yang dilakukan Nabi Elisa. Amang-inang,
perikop ini dikatakan secara khusus pada teks ini di ayat 42, dikatakan datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu. Hasil yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi tetap percaya pada masa berkelimpahan itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi yang mau dikatakan adalah ketika kita tetap teguh dan percaya beriman kepada Tuhan saat kita kekurangan, saat badai datang, saat pergumulan hidup itu datang dalam hidup kita, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih teguh dan percaya kepada Tuhan ketika itu semua datang dalam hidup kita? Ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, apakah imanmu masih percaya kepada Allah? Inilah yang harus kita jawab dalam kehidupan kita, dalam iman kepercayaan kita. Secara khusus dalam teks ini, bagaimana iman si Elisa yang harus memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Kalau kita pikir secara logika tidak mungkin bisa memberi makan 100 orang. Tetapi iman Elisa kepada Allah, dia mampu memberi makan 100 orang dengan 20 jelai roti. Di sini kita lihat amang-inang bagaimana iman kepercayaan Elisa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membantu menolong dia. Dan mukjizat itu nyata diberikan Tuhan kepada Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita boleh belajar saat kita tunduk kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengabulkan kepada kita. Asal kita percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan itu. Pada saat ini tentu kita khawatir dengan situasi yang sekarang. Dengan virus corona yang menakuti kita, yang membuat kita lemah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, bahkan mungkin tidak ada lagi harapan. Tetapi mau kita belajar dari khotbah ini, dari teks ini amang-inang, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Mintalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya kepada kita semua. Oleh karena itu, Tuhan mau katakan, janganlah kita khawatir akan kehidupan kita ini karena Tuhan menyediakannya semuanya bagimu. Jangan khawatir akan makanan dan minuman karena Tuhan akan menyiapkannya bagimu. Tuhan mampu
melakukan mukjizat-mukjizat ketika orang-orang yang percaya kepadanya memiliki iman seperti Elisa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar hidup kita ditolong oleh-Nya. Walaupun banyak pergumulan hidup ini. Dan pada saat ini kita sedang menghadapi PPKM. Yang saya mau katakan adalah PPKM itu bukan menjadi hal yang menakutkan. Bukan hal yang harus dikhawatirkan. Tetapi masa PPKM ini amang-inang. Ingin dikatakan kepada kita agar kita semua menaati peraturan itu. Sehingga hidup kita pun akan menjadi teratur. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini karena Tuhan memelihara hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Walaupun kondisi dunia ini mencekam, tetapi Tuhan masih setia kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita krisis iman, pasti kita akan khawatir akan hidup ini. Tetapi ketika kita mempercayai Dia, bahwa Dia sang pemilik hidup kita, maka tidak ada yang ditakutkan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Karena apa? Tuhan telah menciptakan dunia ini begitu indah, begitu sempurna. Tuhan menyediakan semuanya bagi kita, makanan, minuman. Oleh karena itu, kalau kita lihat sekilas penciptaan Tuhan, sebelum Hawa dan Adam diciptakan, terlebih dahulu Tuhan telah menyediakan itu semua bagi kita. Tuhan telah menyediakan itu bagi umat yang percaya. Tuhan begitu menciptakan semuanya begitu indah. Itu untuk siapa? Itu untuk kita dan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan khawatir untuk hari esok, tetapi tetaplah berpegang teguh kepada iman kepercayaanmu, kepada iman akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingat menjadi orang Kristen itu bukan yang berjalan terus sempurna, tetapi menjadi orang Kristen itu harus siap menerima tantangan hidup, harus siap menerima badai dan krisis apapun, di tengah kesulitan apapun, karena disitulah imanmu akan dibentuk oleh Tuhan. Apakah imanmu tetap teguh atau bahkan sebaliknya akan goyah? Tetapi mau dikatakan adalah iman kita harus tetap teguh. Walaupun badai itu datang kepada kita semua. Tapi kita ingat satu nama, Yesus Kristus
akan memelihara kehidupan kita semua. Jangan khawatir, jangan panik. Kita harus semangat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya akan dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu, memberikan mukjizat itu kepadamu. Asal kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena itulah tugas kita menjadi orang yang percaya kepadanya, berpengharapan kepada Tuhan, akan menghasilkan buah yang manis. Percaya kepada Tuhan, akan beroleh kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, yang memelihara hidup kami hingga sampai saat ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, melalui hamba-Mu Tuhan Nabi Elisa yang Tuhan pakai untuk melakukan banyak hal yang sangat luar biasa. Tuhan pakai Nabi Elisa untuk melihat kuasa-Mu Tuhan, yang Tuhan berikan bagi dia. Dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kepercayaan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan ingatkan kami agar kami selalu berpengharapan dan berdoa kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup kami. Oleh karena itu, kami tidak akan khawatir. Karena Tuhan telah menyediakan semuanya itu bagi kami, baik makanan, minuman, dan apapun itu Tuhan. Sudah kami terima di dalam kehidupan kami, layaklah kami bersyukur. Ya Tuhan, Engkau tahu di negara kami ini yang sedang mencekam virus corona yang menakuti kehidupan seluruh bangsa Indonesia, kehidupan kami secara khusus. Kami mau menyampaikan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami, menjauhkan kami dari segala penyakit. Dan bantu kami Tuhan untuk selalu berpengharapan, berdoa kepada-Mu saja. Sebab kami tahu Tuhanlah yang menolong hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah kami, tetapi itu terbatas. Sudah banyak yang dilakukan keluarga kami masing-masing, tetapi itu terbatas. Karena kami Tuhan mau berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dan bantu Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikan mereka semangat, hiburkan hati mereka, dan berikan mereka Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 497 ayat 1, Di Saat Hatiku Cemas. Cemas,
tentramlah hatiku, kan ku rendangkan nyanyian bahagia yang beriman, kesaksianku selalu kepada yang lesu. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini, agar kita semakin yakin dan penuh harapan kepada-Nya. Dialah Tuhan yang melakukan keajaiban untuk memelihara kita umat-Nya. Hiduplah dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Jadikanlah firman-Mu berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami selalu meyakini kuasa dan kekuatan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk berjalan menghadapi berbagai persoalan hidup yang sedang terjadi, sehingga kami selalu berharap kepada-Mu, dan kami akan menang juga, kami akan menerima kelepasan pada akhir zaman. Ketika kini kita banyak menghadapi pergumulan hidup, banyak di antara kita yang khawatir akan bekal hidup di dunia. Tetapi pada hari ini marilah kembali bersuka cita, karena Tuhan berfirman, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Allah selalu memelihara kita, oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Sungguh banyak hutang dosa yang tak dapat ku tebus. Syukurlah Tuhanku datang, mau menebus dosaku. Tak ternilai kasih rahmat yang diberinya padaku. Inilah diriku Tuhan, jadikanlah milik-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.